Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara terkait kabar dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukannya dengan Mimi Bayu. Raffi Ahmad pun secara gamblang mengakui jika dirinya saat itu sedang melakukan video call dengan Mimi Bayu. Lalu, apa maksud dan tujuan Raffi melakukan video call dengan Mimi Bayu saat tengah berada di Jepang? Bahkan, menurut Raffi, hal ini pun sudah diketahui oleh sang istri Nagita Slavina. Ia pun hanya tertawa seiring berhembusnya kabar tersebut. Lantas, bagaimanakah jawaban Raffi terkait hal tersebut? Dan seperti apa jawaban Raffi terkait rumor namanya yang dituding main api dengan pedangdut Ayu Ting Ting? Sementara itu, kabar mengejutkan lainnya juga datang dari sepupunya Alshad Ahmad. Konten kreator yang memiliki sejumlah binatang di kediamannya itu diduga sudah menikah, bahkan bercerai dengan sang istri Nisa Ashifa. Kabar ini pun dinilai janggal karena selama ini Alshad diketahui berpacaran dengan Tiara Andini. Menanggapi hal tersebut, Raffi mengaku tidak terlalu mengetahui terkait kabar itu. Meski begitu, kini warganet pun juga dihebohkan dengan status Tiara, di mana kini netizen sedang mengait-ngaitkan dan juga menduga jika Tiara sudah mengetahui kejadian ini sejak lama. Namun ia pun tidak mengungkapkannya secara gamblang. Lantas seperti apa saat tim intens investigasi berusaha untuk mencari kebenaran terkait kabar tersebut ke kediaman Alshad di kota Bandung? Dan benarkah tidak ada satupun warga di sana yang mengetahui jika Alshad sudah menikah? Di lain sisi, kabar ini pun memang masih simpang siur karena belum adanya konfirmasi jelas. Lantas seperti apa dukungan dari Verrell Bramasta dan juga Baim Wong atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh rekannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Raffi Ahmad memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di pertengahan bulan Maret ini. Suami Nagita Slavina ini pun diduga bermain api oleh netizen setelah video liburannya bersama keluarga besar di Jepang beredar. Tapi malah dimanfaatkan Raffi untuk melakukan video call dengan seorang wanita yang disebut-sebut Mimi Bayu. Tidak berselang lama setelah viralnya kabar ini, Raffi Ahmad yang ditemui di salah satu stasiun televisi pun akhirnya buka suara. Ia pun mengatakan jika benar bahwa pada saat itu sedang melakukan video call dengan Mimi Bayu. Menurutnya, Nagita Slavina sudah mengetahui kabar yang beredar luas, di mana warganet pun juga menganggap jika Raffi ketahuan berselingkuh. Raffi pun juga mengaku jika gigi sang istri hanya tertawa dengan tudingan dari netizen yang menyebutkan jika dirinya berselingkuh. Ada aja orang video call doang sama siapa juga kan nggak apa-apa. Jadi trending Makanya, aduh tambah bikin gua ngetop aja. Gak kaget aku sama Gigi juga ketawa-ketawa aja, lagi ada aja. Berarti itu video call sama siapa berarti? Itu mah orang yang kerja sama gua. Dia kan memang kerja sama gua. Iya emang kerja sama gua, kan dia kerja sama gua. Ngerjain, ya misalnya kalau ada apa-apa, ya adalah proyek lah, rahasia lah. Tapi fans jadi itu nih. Ya, makanya ada aja, lucu-lucu aja. Orang gua sama Gigi lucu, kita ketawa-ketawa. Kabar terkait Raffi yang dituding berselingkuh
memang bukan kali pertama dialamatkan kepada dirinya. Beberapa waktu lalu, kabar jika Raffi Ahmad memiliki hubungan spesial dengan Mimi Bayu sempat dilontarkan oleh netizen. Meski begitu, sampai saat ini pun belum ada kejelasan terkait kabar yang membuktikan adanya perselingkuhan aktor yang terkenal dengan sifat cerianya itu. Masih baik-baik aja sama sekarang, itu mah karena persepsi aja. Jadinya menimbulkan stigma yang begitu, padahal ya biasa-biasa aja. Pernah? Ya banyak, Mbak. Bukan marahnya bukan marah-marah gitu, tapi jangan dong, kalau nanya boleh nggak sih lebih sopan, atau aku orangnya kalau kayak gitu-gitu agak speak up gitu untuk membela diriku sendiri. Iya sih, kalau saya lihat ya gosip di luar sana kan bertubi-tubi ya buat Raffi ya. Tapi kadang juga sebagai ibu saya kan juga pastilah sebagai ibu menasehati. Nggak mungkin lah ada seorang ibu mendengar gosip yang gitu-gitu diam-diam aja, kan nggak mungkin. Pasti ada suatu pembicaraan sama sang anak. Sebelum dikait-kaitkan dengan nama Mimi Bayu, rumor terkait isu perselingkuhan pun juga sempat terdengar luas di kala Raffi diisukan dekat dengan Ayu Ting Ting. Namun, lagi-lagi Raffi pun memberikan bantahannya jika ia memiliki hubungan spesial dengan ibunda Bilqis itu. Buat aku tuh ngapain itu hal-hal yang kayak gitu, kitanya tuh selalu nunjukin, nggak perlu juga buat aku ya udahlah didiemin aja gitu. Nggak, aku tuh jarang banget klarifikasi kecuali kalau hal yang berurusan dengan negara, kayak kemarin pajak itu harus diklarifikasi karena itu kan berhubungan dengan negara. Tapi kalau berhubungan dengan masalah pribadi yang jadi kayak gitu-gitu, buat aku, hidup aku kan nggak disetir sama haters, nggak disetir sama orang-orang. Yang nyetir ya diri aku sendiri. Selama memang kita juga nggak ngerugin orang, kita juga tetap, kalau diomongin jelek sama orang ya itu mah persoalan orang sendiri, itu yang selalu ngomongin kita jelek. Kita tahu juga yang jalanin hidup kita kan kita gitu. Aku sih sangat amat sadar posisinya, terutama Raffi gitu, sebagai istri kan harus ngedukung. Biasa dia yang selalu ngingetin baik-baik, harus gini, harus gitu. Ya kalau saya lihat Raffi sama Gigi meskipun ya itu tadi di luar sana hujatan-hujatan gitu kan, sanjungan-sanjungan, tapi kan yang terutama di sini bagaimana seorang suami bisa mendidik istrinya, bisa meyakinkan istrinya. Ya Gigi mungkin bisa sabar karena memang di dekat dia ada orang-orang yang menyayangi dia. Sementara itu, kabar cukup mencengangkan datang dari sepupu Raffi yaitu Alshad Ahmad. Alshad dikabarkan telah menikah, bahkan sudah bercerai dengan Nisa Ashifa. Lantas, bagaimanakah tanggapan Raffi terkait hal itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak jauh berbeda dengan Raffi Ahmad, kabar serupa juga menimpa sepupunya Alshad Ahmad. Konten kreator yang terkenal memiliki banyak hewan di kediamannya itu dikabarkan sudah menikah, bahkan bercerai dengan Nisa Ashifa. Menanggapi hal ini, Raffi mengaku tidak terlalu mengetahui terkait permasalahan yang tengah dihadapi sepupunya itu. Hal ini pun bermula ketika beredar surat putusan cerai diduga milik Alshad Ahmad dengan Nisa Ashifa. Dan di dalam putusan tersebut, Alshad sebagai pemohon yang mengajukan gugatan cerai. Bahkan yang mengejutkan, di poin kedua dari duduk perkara, wanita termohon yang diduga Nisa telah hamil 8 bulan saat melangsungkan pernikahan siri.
didoain semoga apapun masa cepat selesai. Itu Tapi aja. udah nikah bener. Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Ya, dadah. Sampai ketemu. Aku nggak tahu. Kemarin juga nggak nanya. Sebagai warga Bandung, ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini. Di luar dugaan ya, di media sosial begitu kelihatan alim ya, ternyata seperti ini. Semoga ini bukan menjadi contoh. Meski begitu, dari status yang dituliskan Tiara Andini di akun media sosial Twitternya, banyak warganet pun juga berpendapat jika penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pun sudah mengetahui sejak lama terkait dugaan perselingkuhan kekasihnya. Bahkan, netizen pun mengungkapkannya tidak secara gamblang, entah dengan alasan apa. Kalau untuk shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hak masing-masing ya, mau bikin shipper, mau mendukung siapa sama siapa. Cuman akhirnya keputusan di kita masing-masing, jadi kita sendiri ya. Ujung-ujungnya keputusan di kita sendiri. Cuman kalau untuk shipper ya hak mereka mau support, mau apa ngejodoh-jodohin bebas. Yang penting nggak ganggu dan bukan hal-hal yang negatif sih. Itu kan kocak banget kan. Terus kakak juga tahu aku kocak kan. Jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman bercanda-bercanda doang semuanya. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya semoga kedepannya mereka tetap dukung aku terus. Kalau saya sih namanya itu agak sedih aja gitu, kok nggak kasih contoh yang baik gitu. Apalagi kan kalau sebagai public figure, kalau terhadap perilakunya yang kurang baik ya pasti kecewa lah. Apalagi kita kan sebagai laki-laki yang harusnya bisa menghargai sesamanya gitu. Apalagi menghargai perempuan gitu. Apalagi kan kita kan harus kan nggak ada. Jadi di balik kesuksesan laki-laki itu kan pasti ada seorang wanita di belakangnya, entah itu istri, entah itu ibunya. Gitu. Simpang siurnya kabar ini pun membuat tim intens investigasi pun melakukan penelusuran ke Pengadilan Agama Bandung dan juga ke kediaman Alsyad di Bandung. Dari hasil penelusuran ini pun terdapat fakta mengejutkan. Jika Ketua RT di kediaman Alsyad merasa terkejut dengan kabar Alsyad yang sudah menikah siri. Ia pun mengatakan bahwa tidak diberitahu oleh keluarga Alsyad sebelumnya jika Alsyad akan menikah. Bahkan, ia pun tidak dimintai surat pengantar untuk pernikahannya. Selain itu, Ketua RT di kediaman Alsyad juga mengungkapkan bahwa Alsyad dan keluarganya begitu tertutup, sehingga tidak mengetahui apapun yang terjadi di dalam rumah mewahnya. Memang itu betul ada di tahun kemarin ya. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Mungkin nggak tahu di pamannya, nggak tahu di mana. Kalau ke RT, mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA, dibikin surat NA. Harus itu mah. Nggak tahu kalau di pamannya, nggak tahu kalau di rumahnya nggak tahu. Cuma nggak ada laporan lah. Anaknya 2 perempuan ya, 2. Iya anak kedua nggak ada. Nggak, selama Bapak jadi RT ya nggak ada numpang nikah jadi mah tertutup. Aduh susah nah. Di bel 3 kali mah nggak bisa masuk ke situ mah. Kalau jalan belakang sama Itok bisa. Tok ada misalnya
ada uang serbaguna, nah, baru dititipkan aja. Oh iya, wah jarang ketemu. Kalau masih ada Pak Ganjar sering. Oh iya, tertutup. Wah memang jarang gaul lah. Karena orang-orang kaya jarang gaul seperti kita. Di lain sisi, dukungan pun juga diberikan oleh Verrel Bramasta dan juga Baim Wong atas permasalahan yang tengah dihadapi Alsyad Ahmad. Seperti apa dukungan untuk Alsyad dari Baim dan juga Verrel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di lain sisi, kabar ini pun memang masih simpang siur karena belum ada konfirmasi jelas terkait kabar tersebut. Baim dan Verrel yang mengetahui kabar mengejutkan ini pun mengaku sempat terhenyak ketika fakta ini akhirnya diketahui publik luas. Lantas, seperti apa dukungan Verrel Bramasta dan Baim Wong atas permasalahan yang tengah dihadapi Alsyad Ahmad? Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah aja deh. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Kalau sama Alsyad mungkin cuman pernah ketemu sekali 2 kali gitu aja gitu di beberapa acara. Cuman yang menurut aku kembali lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Kita juga menurut aku nggak bisa terlalu ngejudge kayak gimana-gimana karena kita orang luar gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.